cuman ada nama dia yang lolos di jurusannya untuk itu dapat program pembebasan UKT. Padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Utari. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang keajaiban sholawat. Nah, kali ini aku mau menghadirkan langsung orangnya gitu. Karena kan setiap beberapa kali kesempatan cuman ya video lewat chat gitu, cuman atau lewat voice note. Nah, kalau sekarang aku pengen menghadirkan orangnya langsung. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Simak terus videonya ya. Dan bintang tamunya ini dia. Perkenalkan dulu namanya. Nama saya Ayunda Livia, biasanya dipanggil Ayunda. Saya muridnya Mbak Dina. Ya, dulu pernah les. Ya, les privat. Les dari privat. SD. Dari SD sampai mau SMA ya? Iya, sampai mau SMA. Oke, sekarang kita dengerin cerita kamu. Kayak apa? Nah, oke. Keajaiban sholawat yang kamu rasain, yang waktu itu kamu ceritain ke Mbak, yang terakhir sendiri itu kan kayaknya yang paling wah gitu loh. Iya, benar. Jadi cerita yang awalnya tuh gini, kan saya mahasiswa semester 2, memasuki semester 2 tahun ini. Dan ya seperti yang kita tahu lah, kan biasanya ada bayar UKT gitu kan, ya setiap masuk semester baru. Nah, salah satu struggle saya itu adalah yaitu membayar UKT, tapi karena kondisi keluarga saya nggak memungkinkan, nah itulah jadi permasalahan jadi buat saya gitu. Dan keajaibannya itu ya apa sih, kayak tiba-tiba saya nggak perlu bayar UKT semester ini, intinya kayak gitu. Oke, sebelum ngebahas tentang yang keajaiban yang bebas UKT itu ya, kan kamu Mbak tahu sendiri berjuang untuk kayak dapat beasiswa gitu. Iya. Tapi selalu gagal. Sejauh ini belum rezekinya. Belum pernah berhasil gitu ya. Iya. Dari percobaan ikut nyari program beasiswa. Padahal kamu udah ngamalin sholawat ya sejak ya udah lama gitu kan ya. Udah lama. Dan emang salah satu hajatnya dan sekian banyak impian kan pengen kayak lolos beasiswa gitu. Iya. Lewat dan juga ikhtiarnya ngamalin sholawat, tapi ternyata sampai sejauh ini sampai detik ini belum ada yang nyantol gitu. Iya. Ya. Nah, itu kan apa ya? Kadang bikin kita kayak udah ngamalin sholawat sampai sejauh ini tapi kok kayak nggak ada hasilnya gitu. Nah, yang bikin kamu tetap mau mengamalkan sampai sejauh ini tuh apa? Jadi kenapa kok udah berkali-kali gagal terus juga ya sampai detik ini pun nggak dapat beasiswa, tapi kok tetap ngamalin sholawat gitu. Jadi sebenarnya sesimpel kayak saya sendiri punya hajat yang jauh lebih besar daripada sekedar ingin mendapatkan beasiswa supaya bebas UKT gitu kan. Dan itu masalahnya lebih lebih kayak lebih penting gitu, lebih mendesak lah gitu. Itu hajat keluarga kan ya. Jadi ada sebuah kayak mungkin cobaan atau masalah di keluarganya dia, dan itu hajat terbesarnya dia gitu. Nah, oleh sebab itu meskipun ngamalin sholawat terus dia berdoa agar dapat beasiswa belum terkabul, dia nggak berhenti gitu karena ada hajat yang lebih besar untuk mendorong tetap istiqomah. Nah, itu yang bikin dia tetap istiqomah sampai sejauh ini. Nah, pas kemarin ini kamu ngerasain yang namanya keajaiban gitu ya. Kan dari udah sekian percobaan beasiswa gagal ya. Kan itu sebenarnya tujuannya adalah ingin ngeringankan keluarga gak sih? Iya. Ya, salah satunya adalah itu. Nah, ternyata yang kemarin ini kamu ngerasain keajaiban
Yang mana intinya dia nggak perlu bayar UKT semester ini, semester 2. Padahal nggak pernah, aku nggak dapat beasiswa. Padahal bukan dari jalur beasiswa. Nah, sekarang kamu ceritain proses atau ceritanya kamu dapat keajaiban itu kayak gimana? Awalnya pas begitu mau masuk ke semester 2 itu kan ya sebagai mahasiswa kan wajib membayar UKT biar bisa melanjutkan perkuliahan gitu. Nah, tapi karena pada waktu awal semester kemarin itu kondisi finansial di keluargaku belum memungkinkan buat bayar langsung UKT. Nah, terus ada kebijakan dari universitas itu ngasih keringanan buat mahasiswanya gitu kan, ada penundaan UKT, terus ada penurunan UKT, penurunan golongan, terus sama ada pengangsuran UKT gitu. Dan kamu milih untuk aku milihnya penundaan, mengajukan penundaan dan diterima ya sama pihak. Alhamdulillah diterima. Jadi aku bisa ngelanjutin di semester 2. Semester terus 2. Tiba-tiba ada kayak kebijakan dari Kemendikbud kan. Terus setelah berjalan 2 minggu perkuliahan itu ada info bahwa Kemendikbud itu ngasih bantuan UKT gitu kepada orang-orang yang terdampak pandemi. Nah, terus setelah itu aku pengen ngajuin. Nah, siapa tahu kan emang ada rezekinya. Tapi setelah aku baca syarat-syarat berkas yang harus disertakan itu enggak, aku ada salah satu persyaratan itu yang aku yakin aku nggak memenuhi. Akhirnya aku nggak bisa ngajuin gitu. Ya udah, akhirnya aku nggak daftar. Jadi pas ada program dari Kemendikbud itu, nah apa ya? Kan ada kesempatan nih untuk meringankan yang UKT itu. Pembebasan gak sih? Yang dari pembebasan UKT dari Kemendikbud. Cuman dia ngerasa kalau salah satu syaratnya itu kayaknya dia nggak mungkin memenuhi gitu. Akhirnya milih ya udah nggak usah daftar kan. Udah tetap yang penundaan tadi sebelumnya. Jadi milih yang penundaan yang dari kampus itu. Jaraknya berapa sih? Yang dari kampus itu boleh nunda sampai kapan? Itu penundaan itu harus membayar itu melunasi UKT itu sebelum UTS. Sebelum UTS. Jadi sebelum UTS 3 bulan. UTS sekitar 2 bulan. Oh, jadi 2 bulan sesudah. Penundaannya itu 2 bulan ya. 2 bulan dari awal semester yang baru ini. Nah, tapi kan kalau ada kesempatan yang lebih baik gitu kayak pembebasan kan mungkin pengennya yang ikut yang pembebasan itu kan yang dari Kemendikbud. Nah, cuman sekali lagi karena dia ngerasa syaratnya nggak memenuhi, akhirnya dia nggak daftar, malah jadi salah satu perantara. Teman-temannya yang lain perantara buat nyerahin berkas, karena aku kan kebetulan itu anggota himpunan di jurusanku. Jadi ada salah satu temen itu nitip berkas buat aku nyerahin ke ketuaku, terus ketuaku nyerahin ke pihak fakultas gitu. Dan kamu sendiri nggak daftar? Aku nggak nyerahin berkas sama sekali. Nggak nyerahin berkas sama sekali. Nah, pas pengumuman ternyata cuman ada nama dia yang lolos di jurusannya untuk itu dapat program pembebasan UKT. Padahal seperti yang kita bilang tadi, dia nggak menyerahkan berkas, nggak menyerahkan berkas, nggak daftar, ya pokoknya ya kayak nggak mungkin ya kalau nggak daftar kan nggak mungkin ya. Di logika kan, secara di logika kan kalau daftar ya ada kesempatan gitu, ada kesempatan buat keterima gitu. Ini nggak daftar sama sekali, tapi justru namamu kan yang ada di antara orang yang menerima pembebasan UKT. Dan di jurusan itu cuman kamu yang daftar? Iya, satu-satunya. Teman yang tadi mengajukan yang nitip ke aku itu enggak dapat. Tidak. Bener-bener kayak ya keajaiban banget kan ya. Sampai sekarang masih nggak nyangka. Oke, jadi itu ya yang kamu rasain. Ya bener sih, kalau kita nggak daftar kan otomatis kayak peluangnya 0% gitu ya buat diterima. Nah, ini nggak daftar, nggak ngajuin berkas, alhamdulillah malah dapet pembebasan UKT. Nah, sekarang yang Mbak pengen tanya ke kamu itu sholawat apa yang didawamkan, yang diistiqomahkan? Kan banyak tuh jenisnya sholawat. Kalau kamu sendiri ngamalkan yang bacaannya yang seperti apa? Kalau aku sendiri tuh, kalau aku pribadi itu yang biasanya rutin aku baca setiap hari itu
1000 salawat yang paling pendek, Sallallahu ala Muhammad itu selama sebanyak 1000 kali dalam sehari. Iya. Dicicil apa gimana? Kalau misalkan ada waktu longgar bisa sekali baca gitu. Kalau enggak, kadang ya dipisah-pisah gitu lah. Kapan waktunya? Habis sholat? Nggak ada waktu tertentu sih mbak. Kadang bisa pas sambil kuliah gitu kan. Sambil kuliah bisa. Pokoknya sehari kamu usahakan 1000 kali sholawat yang Sallallahu alaihi Muhammad. Nah terus yang pas mau mendekati yang masalah UKT ini ada nggak amalan sholawat yang rasanya ini nih salah satu mungkin jalannya kamu dapat keajaiban tadi? Ada sih. Ini sebenarnya bukan aku sendiri yang baca, bukan aku sendiri yang mengamalkan. Jadi aku sekeluarga itu yang mengamalkan karena ada hajat yang ingin dicapai tadi yang itu ya. Jadi pengen beneran cepet-cepet terkabul gitulah. Jadi kita satu keluarga ngebut itu kayak satu keluarga ngumpul bareng emang baca sholawat gitu. Setelah sholat asar, maghrib sama isya. Ada targetnya berapa gitu? Apa emang ya udah pokoknya satu keluarga baca sholawat, entah yang bacaannya yang mana atau ada yang mimpin nih? Ada yang mimpin ayah yang mimpin sholawat ini gitu. Biasanya sih sholatnya bunyinya kayak gini ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi kalau jumlahnya itu sih aku kurang tahu secara persisnya ya. Pokok udah dipimpin kan ya? Dipimpin ayah itu, tapi aku sempat nanya itu sekitar pokoknya total sehari itu 4 orang anggota keluargaku, ayah, aku dan 2 adikku ini. Kalau di total sekitar 300. 300 sholawat itu. Jadi itu salah satu amalan sholawat yang dia amalkan. Dan juga ya itu tadi, gak cuman sendiri tapi juga ada yang bareng-bareng keluarga. Karena emang kalau kalau semakin banyak kan insya Allah itu semakin. Nah kalau yang tadi itu kan salah satu keajaiban sholawat yang kamu rasain yang benar-benar kayak yang ajaib banget kan. Karena ya itu tadi gak daftar tapi kok malah dapat rezeki bebas UKT itu. Nah kalau sebelumnya nih pernah nggak ngalamin keajaiban sholawat? Pernah waktu semasa SMA. Kan kamu mondok ya? Iya mondok. Anak mondok nih. Terus? Jadi langsung cerita ini. Iya. Jadi waktu pas kelas 11 itu aku mbak bentar. Jadi gini, salah satu mimpi besarku itu agak mirip sama Mbak Dina gitu kan. Ya emang mirip sih, pengen keluar negeri gitu lah, pengen keluar negeri. Entah itu dari jalan beasiswa atau pertukaran pelajar atau jalan-jalan gitu kan. Pokoknya pengen lah keluar negeri gitu. Nah, terus waktu aku kelas 11 SMA itu ada program pertukaran pelajar dan itu ya melalui beberapa tahapan seleksi tuh. Terus aku itu kan mengajukan apply ke program tersebut dan terima. Bukan keterima sih mbak. Sebenarnya ini kayak aku ngerasanya ini bonus gitu lah, bonus dari perjuangan gitulah. Nah, jadi keajaiban sholawatnya udah terasa dari sejak dulu gitu. Jadi buat teman-teman, nah terutamanya nih karena banyak subscriber aku yang masih seusia kamu yuk. Jadi ada yang masih mau kuliah, ada yang masih pelajar juga. Nah itu kalian punya banyak kesempatan dari sekarang sejak muda untuk nabung sholawat gitu. Dan insya Allah itu akan jadi kayak jalan, jadi wasilah kesuksesan kalian gitu. Kalau aku sendiri rasanya kayak telat. Baru kenal dawamin sholawat itu setelah skripsi gitu. Nah buat adik-adik nih yang masih pelajar, yang masih kuliah, yuk nabung sholawat dari sekarang. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat Ayunda yang sudah mau berbagi kisah keajaiban sholawatnya. Semoga ini jadi salah satu kisah yang bisa membuat orang lain termotivasi, terinspirasi. Ya pokoknya intinya bermanfaat gitu ya. Amin.
Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.